Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor NHICW Channel TV. Start! 5, 4, 3, 2, 1. Go! Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch Perkumpulan Elit Tipikor NHICW saat ini sedang melaksanakan pemantauan terhadap 2 pekerjaan yang berada di Stadion Teladan Medan senilai 400 miliar rupiah lebih. Elit Tipikor NHICW menjelaskan saat ini terdapat 2 kegiatan di Stadion Teladan Medan. Kegiatan tersebut antara lain pekerjaan fisik sarana dan prasarana pendukung Stadion Teladan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang dikerjakan oleh PT LP senilai 129 miliar rupiah lebih, dan rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan Medan, Kota Medan oleh Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikerjakan oleh PT WKBG senilai 275 miliar rupiah lebih. Pemantauan ini sendiri dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Elit Tipikor NHICW sebagai lembaga investigasi tipikor di Indonesia. Berdasarkan pemantauan tersebut, Elit Tipikor NHICW menemukan fakta-fakta lapangan berupa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, sehingga kedua kegiatan ini kemungkinan besar tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Elit Tipikor NHICW meminta kepada PPK dari kedua pelaksanaan pekerjaan ini agar hati-hati menghitung volume pekerjaan yang sudah dikerjakan dan yang belum selesai dikerjakan. Bila waktu pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut tidak layak diperpanjang, maka kegiatan agar diberhentikan dan kedua perusahaan yang mengerjakan kedua pekerjaan ini dimasukkan ke dalam daftar hitam LKPP sesuai aturan yang ada. Hal ini dijelaskan oleh Jamal Melau, investigator khusus senior Elit Tipikor NHICW baru-baru ini kepada wartawan. Tanggal 1 November 2024 ya, kami sudah melakukan pemantauan terhadap 2 pelaksanaan pekerjaan yang saat ini ada di Stadion Teladan Medan ya. Pekerjaan itu pekerjaan fisik sarana dan prasarana pendukung Stadion Teladan Medan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan ya. Yang kedua, rehabilitasi dan renovasi Stadion Teladan Medan oleh pelaksanaan prasarana permukiman wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara ya. Jadi berdasarkan pemantauan tersebut, kami menduga bahwa masa pelaksanaan dari kedua pelaksanaan pekerjaan ini ya, berpotensi tidak akan mampu dapat dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja ya. Oleh karena itu kita kepada PPK dari kedua pelaksanaan pekerjaan ini supaya nanti hati-hati menghitung volume pekerjaan yang sudah dikerjakan dan belum terselesaikan. Kalau saudara ingin memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ini ya, dan dihitung volumenya bagus-bagus supaya nanti, dan pesan kami kalau memang tidak terkejar ya, saudara melakukan pertambahan waktu tapi saudara ragu ya, tidak mampu kedua rekanan itu mengerjakannya, Anda jangan berikan ya, stop aja, stop, hentikan, putus kontrak dan masukkan kedua perusahaan ini ke daftar blacklist LKPP sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch Perkumpulan Elit Tipikor NHICW menemukan adanya dugaan pengurangan volume dan penggunaan material cat yang tidak sesuai pada pelaksanaan pekerjaan revitalisasi SMA Negeri 5 Medan tahap 1 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Proyek ini dikerjakan oleh CPSJA senilai 8 miliar lebih dengan konsultan supervisi atau konsultan pengawas oleh CPCKA. Temuan tersebut berdasarkan investigasi lapangan yang telah mereka lakukan pada Jumat 2 November 2024 dengan melakukan pengamatan di SMA Negeri 5 Medan yang berada di Jalan Pelajar Medan. Elit Tipikor NHICW menemukan permukaan cat pada dinding gedung dan pagar sangat tipis, diduga hanya 1 lapis, padahal menurut analisa jumlah lapisan cat ini seharusnya 3-4 lapis, diduga ada pengurangan hingga 2-3 lapis.
Saat ini permukaan cat sudah banyak yang luntur dan kritik. Hal ini diduga karena cat yang digunakan merupakan cat kualitas rendah dan harganya murah. Padahal menurut analisa tentang pengecatan beton baru disebutkan bahwa spesifikasi cat yang digunakan haruslah cat yang setara dengan Pinilex. Padahal umur daripada cat yang digunakan ini baru mencapai 8 hingga 10 bulan. Kondisi cat seperti ini dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Kondisi cat seperti ini juga belum layak terjadi karena umurnya yang baru berjalan 9-10 bulan, sedangkan umur cat yang dipersyaratkan mencapai hingga 4 tahun. Kondisi cat seperti ini belum layak terjadi, karena itu patutlah diduga bahwa cat ini akan mengalami gagal umur. Kita telah melakukan investigasi ya di lokasi pelaksanaan pekerjaan revitalisasi SMA Negeri 5 Medan tahap 1 ya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dikerjakan oleh CP Sinar Jaya Abadi ya sekitar 8 miliar lebih. Oke. Berdasarkan dan pengawasnya itu konsultan pengawasnya itu CP Cipta Karya Anugrah ya 500 juta lebih ya. Berdasarkan investigasi yang kami lakukan itu kami menemukan adanya dugaan pengurangan volume lapisan cat dan penggunaan spesifikasi cat yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja ya. Karena ada analisa mengenai pengecatan itu untuk beton baru itu telah pakai polimer ya, dia 3 lapis ya. Kami juga ada pengurangan volume sebanyak 2-3 lapis ya, dan spesifikasi yang digunakan itu bukan setara penilai. Jadi kami minta kepada BPK ya untuk segera meminta kepada BPKP atau BPK menghitung ulang ya pelaksanaan pekerjaan ini dan melakukan pengembalian ya. Kalau saudara tidak melakukan pengembalian, adanya indikasi kerugian negara pada pelaksanaan pekerjaan ini yang bersumber dari pengurangan cat dan penggunaan spesifikasi cat yang enggak sesuai kontrak karya itu, ini akan kami laporkan ke aparat penegak hukum ya. Terkait penangkapan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap 16 orang tersangka dalam kasus dugaan judi online dan backingannya, Lembaga Penyelidikan Tipikor dan Advokasi Hukum di Indonesia, Investigation Corruption Watch, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW meminta kepada pihak kepolisian agar menelusuri aliran uang yang didapat oleh para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dalam mengamankan 1000 situs judi online hingga kepada pejabat tertinggi saat itu yang ada di Kominfo. Elit Tipikor NHICW menduga bahwa kejadian ini sudah lama berlangsung dan disengaja. Tentu sudah melakukan koordinasi termasuk kepada pimpinan yang saat itu ada di Kominfo. Karena itu menterinya saat itu yang dijabat oleh BAS tidak mungkin tidak mengetahui hal ini. Karena itu, agar kasus ini dapat menjadi terang benderang secara hukum, maka Elit Tipikor NHICW meminta kepada pihak kepolisian agar memanggil dan memeriksa BAS. Apabila ada aliran dana kepadanya, polisi diminta jangan segan-segan untuk menetapkan oknum bekas Menteri Kominfo ini sebagai tersangka. Diketahui hingga saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan sudah mentersangkakan beberapa orang yang diduga terlibat pendekingan judi online ini, termasuk diantaranya seorang staf ahli. Ini kita lagi kumpulkan siapa yang terlibat, siapa yang bisa menjadi saksi, bagaimana penelusuran asetnya, dan semua hal yang terkait. Yang jelas bahwa Bapak Kapolri sangat serius untuk menindaklanjuti apa yang sudah menjadi program tugas Bapak Presiden. Penangkapan dan penetapan beberapa orang tersangka ya yang telah dilakukan oleh kepolisian saat ini mengenai kasus adanya oknum-oknum dari Kementerian Komunikasi dan Digital ya Komdigi ya yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo ya. Mereka dalam membekini katanya 1000 situs judi online ya, sehingga meraup berapa ratus miliar per bulan karena satu situs itu dikabarkan 8.500.000 per bulan ya, kali 1000 jadi 8,5 M per bulan ya. Dan menurut berita itu mereka kan sudah menyewa atau mengontrak ruko bertingkat 3 di satu tempat ya, itu yang diberi polisi kemarin. Jadi kami menilai ini sudah sesuatu yang sudah lama direncanakan ya kan, karena sempat menyewa ruko kan. Berarti dalam perencanaan ini tentu sudah terjadi komunikasi ya dan tukar pikiran lah. Karena itu
Dan yang ditangkap itu juga kemarin ada salah seorang staf ahli, staf ahli kan udah level atas. Karena itu kami duga ini nggak mungkin ya mantan menteri itu siapa mantan menteri ini, si BAS itu nggak mengetahui ini. Karena itu kami minta ya begini, pemilik situs judi online itu bagaimana cara membayar upah pengamanan yang 8.500.000 per situs tadi itu? Kemungkinan pasti lewat rekening bank. Rekening bank berarti PPAT bisa menelisik ini kemana saja aliran itu ya. Makanya kami minta polisi periksa juga ini mantan menteri Kominfo itu ya. Ketika ada aliran dana sama dia, tetapkan tersangka, jangan ragu-ragu ya. Supaya ini bisa jadi terang benderang di muka publik secara hukum, maka polisi harus lakukan itu ya. Supaya masyarakat tidak menyeret-nyeret Prabowo dalam pemerintahannya, nggak tegas dalam menunda judi. Karena ini sudah lama terjadi ya. Jadi karena itu kami minta itu pihak polisi tegas. Kalau ada aliran dana ke mantan menteri Kominfo itu segera periksa dan tetapkan menjadi tersangka. Minggu 3 November 2024, Tim Intelijen Kejaksaan Agung atau Satgas Siri Kejaksaan Agung menangkap mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Harjono atau PB. Untuk kepentingan penyidikan, PB ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung 20 hari ke depan. Dia ditangkap terkait perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa, Balai Teknik Perkeretaapian Medan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Proyek ini menghabiskan anggaran pembangunan sebesar 1,3 triliun bersumber dana dari SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara tahun anggaran 2017 hingga 2023. Elit Tipikor NHICW mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ini dan meminta agar Kejagung dapat mengungkap permainan fee di seluruh proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Jalur kereta api yang dirjennya ditangkap itu ya, modusnya dia itu memecah paket pekerjaan ini jadi beberapa paket dan memasukkan rekanan ya kan. Dari rekanan itu dimenangkannya lalu dia dapat fee ya, yang menurut Kejagung itu sampai menimbulkan kerugian negara sampai 5 miliar lebih ya. Jadi dalam hal ini kami dukung Kejagung untuk mengungkap adanya aliran fee di sini di perkeretaapian ini ya. Dan kami minta juga untuk membuka aliran-aliran fee di kementerian-kementerian lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, terutama di Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Dirjen Jalan dan Jembatan ya, yang bergerak di jalan jembatan ya. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, PB diduga memerintahkan kuasa pengguna anggaran atau KPA Nur Setiawan untuk memecah pekerjaan konstruksi menjadi 11 paket dan memintanya untuk memenangkan 8 perusahaan dalam proses lelang. Nur Setiawan kini tengah menjadi terdakwa dalam perkara ini. Setelah adanya perintah itu, Kejagung menduga lelang konstruksi proyek ini dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis. Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan juga diduga bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa. Diduga pelaksanaan konstruksi jalan kereta api Besitang Langsa ini tidak didahului dengan studi kelayakan atau VS. Tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan. Pihak KPH, PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan. Akibat tindakan tersebut, jalur kereta api Besitang Langsa mengalami amblas dan tidak berfungsi. Berdasarkan fakta persidangan disebutkan PB mendapatkan fee melalui PPK terdakwa Akwar Arif Setiawan yang kini masih disidang sebesar 1,2 miliar dari PT WTJ sebesar 1,4 miliar. Dia mengatakan akibat perbuatan PB, pembangunan kereta api ini mengalami total loss karena tidak bisa dipakai sama sekali. Akibatnya, berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, negara mengalami kerugian hingga 1,157 triliun.
hari Jumat 12 Januari 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 10 orang dan menetapkan 4 orang tersangka dari 10 orang yang diamankan dengan barang bukti uang sebesar 551,5 juta rupiah. Keempat tersangka yakni Bupati Labuan Batu Erik Atrada Ritonga atau EAR dan anggota DPRD Rudi Syahputra Ritonga atau RSR selaku penerima suap. Kemudian Effendi Saputra atau ES alias Asyong dan Fajar Syahputra atau FS selaku pihak swasta sebagai tersangka pemberi suap. Untuk tindak lanjut perkara tersebut, maka hari Rabu 24 Januari 2024, tim penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa istri mantan Bupati Labuan Batu, yakni Hajah Maya Hasmita, SPOG MKM, bersama dengan 5 orang lainnya, yakni Agus Kaspohardi, swasta, Triyono dari pihak swasta, M. Sanusi Nasution dari pihak swasta, Muhammad Ridwan Dalimunte dari pihak swasta, dan Susi Susanti, staf dinas PPKB di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Perkumpulan Elit Tipikor NHICW mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa pada pemeriksaan tersebut istri mantan Bupati Kabupaten Labuan Batu Hajah Maya Hasmita SPOG MKM telah memberikan penjelasan kepada penyidik KPK bahwa oknum Kepala Puskesmas Kota Ranto Parapat berinisial KHBR Eskep NS MKM telah mengumpulkan uang sebesar 600.000 per orang dengan alasan untuk akreditasi dan 300.000 per orang dari tenaga kerja sukarela atau TKS yang ada di Puskesmas Kota Ranto Parapat. Sejumlah uang yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dia berikan kepada Hajah Maya Hasmita SPOG MKM dan selanjutnya Hajah Maya Hasmita SPOG MKM memberikan uang tersebut kepada suaminya, yakni mantan Bupati Kabupaten Labuan Batu saat itu Dr. Haji Erik Atrada Ritonga MKM. Menanggapi hal ini, peneliti senior Elit Tipikor NHICW Leonardus meminta KPK supaya tetap menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memeriksa oknum Kepala Puskesmas Kota Ranto Parapat RKBR Eskep NS MKM karena diduga kuat telah melakukan pemerasan dalam jabatan dan pungli. Bagaimana kita ketahui ya bahwa KPK pada hari Jumat tanggal 12 2024 melakukan OTT 12 Januari tahun 2024 ya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kabupaten Labuan Batu ya, Erik Atrada Ritonga ya. Saat itu diamankan 10 orang dan sudah jadi 4 orang jadi tersangka ya, dengan mengamankan barang bukti waktu itu 551,5 juta rupiah. Nah, jadi untuk tindak lanjut perkara itu kembali KPK melakukan pemanggilan pada hari Rabu 24 Januari 2024. KPK kembali melakukan pemanggilan, tim penyidik KPK melakukan pemanggilan kepada istri mantan Bupati Labuan Batu yaitu Hajah Maya Hasmita SPOG MKM ya, bersama dengan Agus Kaspohardi dari pihak swasta, Triyono dari swasta, M. Sanusi Nasution dari swasta, Muhammad Ridwan Dalimunte swasta, dan Susi Susanti staf dinas PPKB ya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pada saat itu Haji Maya Hasmita SPOG MKM ini memberikan penjelasan kepada penyidik KPK bahwa Raja Khairul Bahri Ritonga Eskep NS MKM yang sekarang sebagai Kepala Puskesmas Kota Ranto Parapat ya, telah mengumpulkan uang sebanyak 600.000 per orang dengan alasan saat itu untuk akreditasi ya, dan 300.000 per orang dari tenaga kerja sukarela ya, dari TKS yang ada di Puskesmas Kota Ranto Parapat. Sejumlah uang yang telah dikumpulkan tersebut dia berikan kepada Dr. Haji Erik Atrada Ritonga MKM, itu mantan Bupati Labuan Batu tadi itu. Jadi ada si oknum Kepala Puskesmas Kota Ranto Parapat ini memberikan uang kepada oknum Bupati Labuan Batu yang sudah ditangkap KPK ya. Jadi menurut kami ini ada semacam gratifikasi atau lebih tepatnya suap karena pasti ada sesuatu yang diharapkan oleh si Raja Khairul ini, maka yang memberikan uang itu ya kepada bupati itu. Karena itu kami minta KPK untuk melanjutkan pemeriksaan ini ya, dengan memeriksa Raja Khairul Bahri Ritonga ini ya, dan ditanya untuk apa dia memberikan uang itu.
dan diproses sesuai dengan hukum karena ini berpotensi sebagai pungli ataupun pemerasan dengan jabatannya. Ya. Redaksi LTP Kor NHICW Channel TV telah mengirim surat permintaan konfirmasi berita kepada Kepala Puskesmas Kota Rantau Parapat Raja Khairul Bahri Ritonga Eskep NS MKM dengan nomor surat 820-PKB-redaksi-LTP Kor NHICW _redaksi-10-2024 dan surat tersebut telah diterima oleh Andri pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Namun hingga saat ini kami tidak mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan. Selanjutnya hari Kamis 7 November tahun 2024, tim reporter pencari fakta LTP Kor NHICW Channel TV juga berusaha meminta konfirmasi secara langsung dengan melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. Namun tim reporter pencari fakta tidak berhasil bertemu dengan Kepala Puskesmas Kota Rantau Parapat Raja Khairul Bahri Ritonga. Kepala Tata Usaha Puskesmas Kota Rantau Parapat Bermarga Pasaribu mengatakan bahwa Kepala Puskesmas Kota Rantau Parapat tersebut sudah membaca surat permintaan konfirmasi berita dari redaksi LTP Kor NHICW Channel TV, dan Raja Khairul Bahri Ritonga mengatakan bahwa permasalahan tersebut saat ini sudah ditangani oleh Polres Labuhan Batu. Hari Jumat 12 Januari 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 10 orang dan menetapkan 4 tersangka dari 10 orang yang diamankan dengan barang bukti yaitu uang sebesar 551,5 juta rupiah. Keempat tersangka yakni Bupati Labuhan Batu Erik Atrada Ritonga atau EAR dan anggota DPRD Rudi Saputra Ritonga atau RSR selaku penerima suap. Kemudian Effendi Saputra atau ES alias Asyong dan Fajar Syahputra atau FS selaku pihak swasta sebagai tersangka pemberi suap. Untuk tindak lanjut perkara tersebut, maka pada hari Rabu 24 Januari 2024, tim penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa istri mantan Bupati Labuhan Batu yakni Hajah Maya Hasmita SPOG MKM bersama dengan 5 orang lainnya yakni Agus Kaspohardi dari pihak swasta, Triyono dari pihak swasta, M. Sanusi Nasution dari pihak swasta, Muhammad Ridwan Dalimunte dari pihak swasta, dan Susi Susanti sebagai staf dinas PPKB di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Perkumpulan LTP Kor NHICW mendapat informasi yang menyebutkan bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, istri mantan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Hajah Maya Hasmita SPOG MKM telah memberikan penjelasan kepada penyidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2023 terdapat pekerjaan rekonstruksi Masjid Al-Ikhlas Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu. Paket ini dikerjakan oleh CP Diantasia beralamat di Jalan Masjid nomor 16 Kota Rantau Parapat, Labuhan Batu dengan nomor NPWP 017823337 116000 senilai 6 miliar rupiah lebih. Selanjutnya Haji Maya Hasmita SP OG MKM menjelaskan kepada penyidik KPK bahwa perusahaan CP Diantasia dan pekerjaan tersebut adalah milik dari oknum sekda pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu. Saat ini berinisial Insinyur HHR. Haji Maya Hasmita SP OG MKM mengatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan rekonstruksi Masjid Al-Ikhlas Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan ini, Insinyur HHR telah memberikan fee sebanyak 13% dari nilai pekerjaan kepada Haji Erik Atrada Ritonga MKM sebagai Bupati Kabupaten Labuhan Batu saat itu. Menanggapi hal ini, peneliti senior LTP Kor NHICW Leonardus meminta KPK supaya tetap menindaklanjuti permasalahan ini dengan memeriksa oknum sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Insinyur HHR karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Pada tahun 2023 ya, tahun anggaran 2023 terdapat pekerjaan rekonstruksi Masjid Al-Ikhlas Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu. Ya, nilai apa ini? Nilai pekerjaan ini 6 miliar lebih, 6 miliar 400 juta lebih ya. Menurut keterangan dari istri mantan Bupati Kabupaten Labuhan Batu yaitu Haji Maya Hasmita ya, kepada penyidik KPK ketika dia diperiksa oleh KPK pada hari Rabu 24 Januari 2024 ya, dia mengatakan bahwa paket ini dikerjakan oleh CP Diantasia ya. Alamat CP Diantasia ini
di Jalan Masjid nomor 16 Lanto Perapat, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Ya, menurut informasi yang kami dapat, Haji Maya Hasmita mengatakan kepada penyidik KPK bahwa perusahaan CP Dian Tasya inilah yang mengerjakan pekerjaan itu. Nah, dan disebutkan bahwa CP Dian Tasya ini adalah milik dari Insinyur Hasan Heri Rambe, ya, yang sekarang menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Labuan Batu, ya, Sekda, ya. Nah, selanjutnya disebutkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan ini, si oknum Sekda ini, Insinyur Hasan Heri Rambe ini memberikan fee sebesar 13% dari 6.431 juta rupiah kepada Haji Erik Etrada Ritonga, ya, itu fee. Nah, yang pertama, makanya kami minta kepada KPK untuk menindaklanjuti permasalahan ini, ya, memeriksa Haji Hasan Heri Rambe ini. Benar nggak pernyataan dari istri Bupati Labuhan Batu ini, ya? Nah, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat si oknum Sekda ini, karena dia kan seorang PNS, ya. Ada peraturan mengatakan PNS itu tidak bisa memborong, kan begitu. Nah, dan memeriksa si Insinyur Haji Hasan Rambe ini mengenai fee, kebenaran fee yang diberikan itu, ya kan? Nah, kalau itu memang benar, nah dia bisa dijerat dengan pasal suap, ya kan? Dan si oknum, bukan mantan Bupati Labuan Batu itu juga nanti bisa ditersangkakan juga, kan? Dia juga nanti bisa dijerat dengan pasal suap, ya kan? Karena dia diduga, ya, berdasarkan informasi ini, dia diduga menyuap si mantan Bupati Labuan Batu untuk mendapatkan pekerjaan ini, ya kan? Dan tolong diuraikan juga nanti, apakah CP Dian Tasya ini milik dia atau dia hanya pakai meminjam perusahaan, ya? Redaksi LTP Kor HICW Channel TV telah mengirim surat permintaan konfirmasi berita kepada Sekda Kabupaten Labuan Batu Insinyur Hasan Heri Rambe dengan nomor surat 821-PKB-Red-LTP Kor NHICW _10-2024, dan surat tersebut telah diterima oleh Lia pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Namun hingga saat ini kami tidak mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan. Selanjutnya hari Kamis 7 November 2024, tim reporter pencari fakta LTP Kor NHICW Channel TV juga berusaha meminta konfirmasi secara langsung dengan melakukan wawancara kepada yang bersangkutan. Namun TRPF Media ini tidak berhasil bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuan Batu Insinyur Hasan Heri Rambe. Seorang staf di kantor Sekda Kabupaten Labuan Batu mengatakan bahwa Hasan Heri Rambe ada kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Labuan Batu. Pemirsa LTP Kor dan HICW Channel TV, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Khairunisa dalam program berita Reportase News, dalam acara Monitoring Hukum dan Publik, pada program berita Expose News Investigation, dalam acara Update Reportase News, dalam acara Kerah Putih. Now, welcome to Special Report. Sumber air untuk daerah irigasi Sidulang berasal dari Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Daerah irigasi ini mengaliri areal persawahan sekitar 580 hektar. Tercatat mulai tahun anggaran 2023, pemerintah daerah Kabupaten Toba telah mengelontorkan dana APBD hingga ratusan juta rupiah untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi Sidulang ini. Dukung LTP Kor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.